Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Wibowo dari UP3 Puskesmas Duren Bandungan. Atasan saya Dr. Henry dan mentor saya Dr. Gigi Diana. Baik, untuk sistem laporannya sama seperti teman-teman yang semua buat, gitu ya. Pendahuluan nilai dan etika pemerintah Kabupaten Semarang, nilai dan etika organisasi perangkat desa, rencana hasil kerja RHKP 3K dan penutupan. Pendahulunya sama, latar belakang berdasarkan dari UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dan tujuannya kita diorientasi adalah maksud dan tujuan kita diorientasi membekali peserta orientasi dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai etika pada instansi pemerintah. Sedangkan tujuannya memberikan pengenalan nilai tugas dan fungsi ASN, menyediakan informasi mengenai ASN dan pembekalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Nah, waktunya kita serentak semua, pembukaannya serentak pada tanggal 26 September. Kemudian kita di kelompok 31 yang terakhir pembekalan Zoom meeting online tanggal 27. Kemudian yang mentoring dari kemarin hari Jumat sampai hari ini. Kemudian nanti penutupan di tanggal 7 November besok hari Jumat. Ini juga sama dari teman-teman semua. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Semarang, saya rasa semuanya sama ya. Jadi kita next saja. Visinya juga sama. Yang tujuan dasarnya adalah berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Nah, ini visi misi berdikari, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri. Kalau sama kan nanti diulang-ulang terus, kasih keterbian nanti bosan malah kata-kata nama berbeda. Nah, kalau orientasi kerja nilai kinerja Kabupaten pemerintah Kabupaten Semarang adalah berakhlak, orientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, kalau ini tiap jobdesk kita masing-masing kan yang berbeda. Jadi kita gunakan dinilai dan etika organisasi perangkat daerah karena kita satu kelompok tapi beda profesi jobdesknya masing-masing. Nah, rencana strategi menjadi institusi yang mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri. Kemudian misi Dinas Kabupaten Semarang meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia sehat dan pengembangan profesionalisme, menyelenggarakan pembangunan kesehatan melalui peran serta masyarakat pemangku kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu. Ini isu strategi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Saya rasa semuanya sama, kesehatan ibu, anak, mencegah penyakit menular, penerapan sadar minimal, pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat, pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, CKB dan MBG, kemudian pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sesuai standar. Nah, kalau ini dari perjanjian dinas saya sebagai dokter umum ahli pertama atau dokter umum di puskesmas. Kalau yang ini di seluruh berdasarkan jabatan fungsional. Jadi menurutnya kemarin ada 35 poin. Nah, ini diringkas menjadi kurang lebih 12 poin yang sering dilakukan oleh dokter ahli pertama. Kalau tupoksi saya di puskesmas Duren adalah melakukan pelayanan medis umum rawat jalan tingkat pertama karena di puskesmas kami tidak ada rawat inapnya. Kemudian melakukan tindakan
tindakan medis sederhana, itu tindakan bedah memang sederhana. Kemudian melakukan pengelolaan kesehatan ke masyarakat baik di dalam maupun di luar gedung. Kemudian melakukan tugas jaga dan kegiatan pelayanan masyarakat lainnya. Jadi selain hanya pelayanan di dalam puskesmas juga ada tugas jaga atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan puskesmas. Kemudian RHK-nya, saya sebagai dokter ahli pertama atau dokter umum masa kontrak 2024 sampai 2028. Kemudian tujuannya terlaksana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas karena saya dokter umum fungsional. Kemudian di puskesmas kami sudah dibagi menjadi per klaster masing-masing klaster. Kemudian saya dapat tanggung jawab di klaster 3. Jadi tugas saya adalah lebih ke pelayanan dewasa dan lansia. Sedangkan di klaster 2 sudah ada dokter umum lainnya yang bertanggung jawab di klaster 2. Tugas saya di klaster 3 lebih ke pelayanan lagi. Jadi pelaksanaan pengelolaan pelayanan lanjut usia 60 tahun ke atas, banyak program yang kami lakukan. Kemudian indikator kinerja individu, terlaksana pengendalian dan pengobatan pada lansia. Kemudian kegiatan dan tahapan yang pertama adalah melakukan analisis secara lengkap, melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Apabila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, kami rujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang. Kemudian melakukan penentuan diagnosis utama dan diagnosis banding. Yang keempat, melakukan pengikutan resep obat sesuai dengan diagnosis klinis. Waktu kegiatannya telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan pada lansia. Data dari Simpus terdapat 12 dokumen pelayanan kelanjutan. Jadi kita screening berdasarkan usia tiap bulannya. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama, akuntabel. Saya melakukan pemeriksaan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kompeten, saya melaksanakan pemeriksaan dengan kualitas terbaik sesuai dengan kompetensi saya sebagai dokter umum. Kemudian berorientasi pada pelayanan. Saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena sebagai tingkat pertama kan yang kita hadapi dengan latar belakang macam-macam ya. Nah, kita tidak bisa menyamakan tiap pasien A dan B, mengedukasinya dengan sama. Kemudian adanya saya bertindak proaktif. Jadi sebisa mungkin pasien puas dengan pelayanan yang puskesmas berikan. Kemudian yang RHK kedua saya adalah terlaksananya operasional pelayanan di puskesmas. Ini lebih ke usia 18 tahun ke atas, tidak hanya lansia. Dari klaster 3 semua pelayanan di atas 18 tahun dimasukkan ke klaster 3. Kemudian indikator kinerja individu, terlaksananya pengendalian dan pengobatan pada usia dewasa. Remaja yang saya maksud adalah 18 tahun ke atas ya teman-teman. Kemudian kegiatan dan tahapannya sama, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, melakukan diagnosis dan diagnosis banding, penginputan resep. Kalau output kegiatannya sama, data dari Simpus, pemeriksaan dewasa, terdapat 12 dokumen. Kemudian kalau penerapan nilai berakhlak juga sama seperti yang kelanjut usiaan. Jadi akuntabel, melakukan pemeriksaan dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Kompeten, saya melakukan pemeriksaan dengan kualitas yang terbaik yang sesuai kompetensi saya, berorientasi pada pelayanan. Saya membantu dan membutuhkan masyarakat dan hasilnya saya bertindak proaktif. Sedangkan di klaster 3, selain penanganan dan pengobatan, kita juga bertanggung jawab sebagai kegiatan terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi. Selain pengobatan, kita juga mengedukasi. Kemudian terlaksana kegiatan edukasi pada dewasa dan lansia. Lansia bisa diikutkan dalam program Polaris juga bisa. Sedangkan untuk usia dewasa kita edukasi sesuai dengan yang ini masing-masing. Jadi yang pertama, kegiatan dan tahapannya berbeda saat dengan yang pemeriksaan pada dewasa dan kelanjut usiaan. Kalau yang komunikasi, informasi, dan edukasi, yang pertama memahami keluhan pasien.
kemudian mencocokkan keluhan dan keluhan pasien dengan hasil pemeriksaan, kemudian melakukan komunikasi informasi karena tidak semua pasien mengetahui diagnosis dan penyakitnya itu seperti apa, kemudian melakukan edukasi tentang apa yang harus dilakukan pasien. Edukasi dalam artian adalah tahap berikutnya yang harus dilakukan pasien, menjaga pola makan, mungkin aktivitas fisik yang harus dilakukan oleh pasien. Kemudian menambahkan catatan dalam rekam medis atau siklus yang kami pergunakan. Outputnya sama 12 dokumen pelayanan lanjut usia dan dewasa. Kalau dipisah poin juga bisa, dewasa sendiri, lansia sendiri. Sedangkan edukasi poinnya menurut saya ada poin yang sama. Yang saya penerapan nilai berakhlak terdapat 5 poin: akuntabel, kompeten, berorientasi, adaptif dan harmonis. Karena sama seperti berorientasi pada pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, harmonis juga menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Karena tadi tiap orang yang datang ke puskesmas itu tidak memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang sosial, dan latar belakang ekonomi yang sama. Jadi kalau mengedukasi pun juga harus dilihat juga ya. Kita tidak bisa kayak mengedukasi muluk-muluk A, B, C, D, sedangkan dia tidak bisa memahami atau menerapkan itu. Jadi orientasi yang digunakan harmonis adalah berdasarkan dengan apa latar belakang yang pasien ada saat itu. Kemudian kesimpulan, melalui kegiatan orientasi kita dapat menggunakan fungsi dan etika pelaksanaan ASN dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian manfaat yang diperoleh adalah bagi saya pribadi, jadi dokter ahli pertama, pelayanan medik umum rawat jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi P3K di Puskesmas Duren. Sedangkan manfaat instansi adalah memiliki SDM lebih optimal dalam menjalankan tugas dan kegiatan medik. Pelayanan medik umum dilakukan secara efektif dan efisien. Begitu teman-teman, tugas dan presentasi dari saya. Mungkin Dr. Dian dulu. Terima kasih Dr. Rosi. Di sini sudah di. Dr. Dimas. Dr. Dimas ya. Di sini sudah disampaikan kalau misalnya lebih bertanggung jawab di klaster 3 ya, dewasa dan lansia. Nah di sini mungkin lebih itu pesannya aja harus ikut mensukseskan untuk program prioritas nasional terutama TBC dan PTM. Karena screening awalnya paling banyak adalah di klaster 3 yang TBC. Nah, di situ karena screening awal itu harus dilakukan terutama pengendalian diagnosa untuk TBC. Begitu dicurigai, digali lagi anamnesisnya dengan baik dan benar secara cermat, baru kemudian bisa dilakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya. Ya. Dan kalau untuk yang lanjut usia sudah mulai ke penyakit degeneratif ya, itu. Jadi saya mohonkan juga pada saat untuk yang di orang lanjut usia penanganannya juga lebih lengkap, lebih komprehensif